Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Veka Muahram dari kelompok 1 kelas 82. Saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan tema Sistem Pencernaan Manusia bersama rekan saya, Alika Kasnapriya dari kelas 82. Tolong digeser. Makanan berfungsi sebagai pembangun sel dan jaringan tubuh yang rusak atau tua. Makanan membantu mengatur proses metabolisme tubuh dan sebagai pelindung tubuh terhadap berbagai penyakit. Manusia membutuhkan makanan karena makanan mengandung materi organik yang disebut sebagai nutrisi. Di kandungan nutrisi yang berada pada makanan itulah yang kita perlukan. Zat yang ada pada makanan yaitu karbohidrat, vitamin, protein, mineral, lemak, dan air. Manusia memiliki kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati, pankreas, dan kantung empedu. Manusia memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, epiglotis, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita akan mulai dengan mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan sebelum ke saluran pencernaan. Dalam mulut terjadi proses pencernaan kimia dan mekanik. Proses pencernaan mekanik pada mulut menggunakan gigi, seperti gigi seri, gigi taring, dan gigi rahang. Sementara, proses pencernaan kimiawi menggunakan air liur yang berfungsi untuk mengencerkan makanan sehingga mudah untuk dicerna dan ditelan. Di dalam mulut terdapat gigi. Terdapat beberapa jenis gigi dan fungsinya. Gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak atau mencabik makanan, gigi geraham untuk menggilas makanan. Gigi memiliki rumus. Untuk saat ini akan dibahas rumus gigi anak, yaitu 212, 212, 212, dan 212. 4 gigi seri di bagian depan, atas, dan bawah dengan total 8. 2 gigi taring pada bagian tengah, bawah, dan atas dengan total 4. 4 gigi geraham pada bagian depan, atas, dan bawah dengan total 8. Dan gigi balita dinamakan gigi susu. Jika lepas, bisa tumbuh kembali. Gigi dewasa juga memiliki rumus, yaitu 3212, 2123, 3212, dan 2123. 4 gigi seri di bagian depan, atas dan bawah dengan total 8, 2 gigi taring di bagian tengah, atas dan bawah dengan total 4, 4 gigi geraham di bagian depan, atas dan bawah dengan total 8. Gigi dewasa dinamakan gigi tetap, bila lepas tidak dapat tumbuh kembali. Di mulut juga terdapat lidah. Fungsi lidah yaitu mengecah makanan, membantu bicara, membantu menelan, dan mengatur letak makanan. Bagian-bagian lidah yaitu ujung merasakan manis, tepi atas merasakan asin, tepi bawah merasakan asam, dan pangkal lidah merasakan pahit. Manusia juga memiliki kerongkongan. Kerongkongan adalah tempat makanan menuju ke lambung. Pada kerongkongan terdapat gerak peristaltik yang bertujuan untuk meremas dan mendorong makanan menuju lambung. Pada manusia juga terdapat epiglotis. Epiglotis adalah katup yang menutup batang tenggorok pada saat menelan agar makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Manusia juga memiliki lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat penimbunan makanan dan tempat pencernaan makanan. Pada lambung terdapat getah lambung yang dihasilkan oleh dinding lambung, berfungsi untuk membunuh bakteri dan mencerna makanan secara kimiawi. Gerakan otot lambung membantu menghancurkan dan mencampurkan makanan. Pencernaan yang terjadi pada lambung terjadi selama 2-6 jam yang mengubah bolus makanan menjadi bubur yang biasa disebut kin. Terdapat enzim-enzim pada lambung, yaitu HLC membunuh kuman yang masuk ke lambung dan merubah pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton, dan renin mengumpulkan protein susu menjadi kasein. Nah, kemudian kita akan beralih ke bagian-bagian usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum. Bubur kim akan tercampur dengan getah, pencernaan yang berasal dari pankreas, kantong empedu atau hati, dan kelenjar usus halus.
Kemudian enzim-enzim usus halus yaitu tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, amilase mengubah zat tepung menjadi glukosa, dan lipase mengubah asam lemak dan gliserol menjadi lemak. Usus kosong atau jejunum tidak terjadi proses apapun. Usus penyerapan, ileum, terjadi reaborsi atau penyerapan sari makanan. Kemudian ini adalah gambar bagian-bagian dari usus halus, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Manusia juga memiliki usus besar. Pada usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Makanan berada di usus besar selama 12-24 jam. Pembusukan sisa makanan dilakukan dengan bakteri E. coli dan vitamin K, lalu diberikan pigmen bilirubin yang berasal dari penguraian sel darah merah yang telah mati. Kemudian bagian-bagian pada usus besar yaitu kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, kolon ascendens, rektum, cecum, dan usus buntu. Kemudian ada anus. Anus adalah saluran defeksi atau saluran pembuangan sisa makanan. Saat otot-otot bereaksi, feses akan terdorong dan membuat seseorang ingin membuang sisa makanan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.